Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 547 Semira yang misterius. Di kantor Semira, setelah Morgan mendengar kalimat Semira yang menanyakan apakah dia bersedia untuk menjadi kekasih sang dosen cantik itu, Morgan langsung tercengang. Ekspresi wajahnya tampak tak percaya. Dia tidak mengerti apa yang maksud Semira mengatakan itu. Bu Semira, apakah Bu Semira sedang menyatakan perasaan padaku? Tanya Morgan pada Semira dengan ekspresi tak berdaya. Ya, Semira mengangguk dengan sangat tenang dan kemudian melanjutkan, lagi pula, kamu kan tidak punya pacar sekarang, dan aku juga tidak punya pacar. Kita bisa bersama, tapi itu hanya sebatas status saja. Aku tidak akan benar-benar memiliki hubungan denganmu, dan aku juga tidak akan menikahimu. Dengan demikian, Silvana tidak akan menggangguku lagi. Nanti setelah Silvana benar-benar berhenti menggangguku, baru kita hentikan permainan ini, bagaimana menurutmu? Apa kamu setuju, Morgan? Bu Semira, apa ibu bercanda? Ibu ingin bersamaku, tetapi tidak ingin memiliki hubungan apapun denganku. Lalu kenapa aku harus menyetujuinya? Tanya Morgan tak mengerti seraya menatap Semira dengan tatapan bingung. Semira mengerucutkan bibirnya dan bertanya pada Morgan dengan lembut, kenapa? Apa kamu benar-benar ingin memiliki hubungan denganku? Apa kamu ingin memiliki hubungan dengan dosenmu sendiri? Morgan kaget ketika mendengar ucapan Semira, lalu menggeleng pelan, dan berkata, Bu Semira, aku tidak bermaksud begitu. Kalau kamu tidak mau menjadi pacarku, maka lupakan saja. Anggap aku tidak pernah mengatakan hal ini. Sebaiknya kamu cepat keluar sekarang. Aku merasa kesal saat melihatmu. Semira melambai pada Morgan dengan sangat tidak kesal dan memberi isyarat agar Morgan segera keluar. Bu Semira, bagaimana dengan izin liburku? Morgan bertanya sambil tersenyum. Semira ragu-ragu sejenak dan kemudian menyetujui permintaan libur Morgan. Aku akan memberimu izin untuk libur 1 hari. Jika kamu tidak masuk kelas pada keesokan harinya, kamu akan dianggap membolos dari kelas. Oke, terima kasih, Bu Semira. Morgan berteriak kegirangan, lalu berbalik, dan berlari keluar ruangan kantor Semira. Namun setelah 2 langkah, Morgan tiba-tiba berhenti dan menoleh lagi ke arah Semira, kemudian bertanya, Bu Semira, apa ibu mengenal orang-orang di wilayah militer? Orang-orang di wilayah militer. Semira terkejut ketika mendengar pertanyaan Morgan, lalu dia mengedipkan matanya yang besar dan bertanya dengan lembut, kenapa kamu tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini kepadaku? Tidak ada, aku hanya ingin bertanya, jawab Morgan ringan, kalau begitu, apakah menurutmu aku mengenal seseorang dari wilayah militer? Semira kembali bertanya, dengan lembut. Morgan memandang Semira, ragu-ragu selama beberapa saat, dan berkata sambil tersenyum, Bu Semira, anggap saja aku tidak pernah menanyakan hal ini padamu. Oke, aku pergi dulu. Setelah mengatakan ini, Morgan berbalik dan berlari keluar. Sementara Semira duduk di tempat sambil menyipitkan mata dan menatap punggung Morgan dengan senyum tipis di mulutnya, tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Morgan masih bingung setelah meninggalkan kantor Semira, karena wanita itu jelas-jelas keceplosan saat mengatakan bahwa dia telah membantu Morgan. Semira memang beberapa kali membantu Morgan, tetapi Morgan sama sekali tidak tahu apa sebenarnya maksud Semira dengan melakukan semuanya. Jika tidak, Semira tidak akan pernah berbicara seperti itu tadi. Ada beberapa orang yang membantu Morgan secara diam-diam. Salah satunya adalah saat Morgan berada di kota Malang. Saat itu Juna tiba-tiba datang dan membantunya atas perintah seseorang yang tidak ingin diketahui identitasnya. Johnson, Hadi, dan yang lainnya telah menyelidiki masalah ini, tetapi mereka masih belum menemukan siapa yang meminta Juna untuk datang dan membantu Morgan hari itu. Morgan pernah mendengar Hadi mengatakan bahwa identitas Semira sangat misterius, dan latar belakang Semira itu sendiri juga sangat kuat. Namun, tidak ada yang tahu siapa Semira sebenarnya dan apa yang dilakukan wanita misterius itu di rumah. Setelah semua ini terhubung, Morgan berpikir bahwa kemungkinan besar Semira yang membantunya secara diam-diam hari itu. Ada 2 hal yang sampai saat ini masih belum bisa dipahami oleh Morgan, yaitu bagaimana Semira bisa tahu bahwa dia mengalami masalah besar hari itu. Terlebih lagi, jika Semira memang membantu dirinya hari itu, kenapa Semira tidak mau mengakui hal tersebut? Apa untungnya dia membantunya diam-diam? Namun,
Melalui reaksi Semira, Morgan juga dapat merasakan bahwa Semira tidak ingin berbicara dengannya tentang masalah ini. Hal itu tentu saja membuat Morgan sedikit bingung dan akhirnya memilih untuk tidak bertanya lebih lanjut. Setelah meninggalkan kantor Semira, Morgan kembali ke kelas. Ketika Ryan dan Rayhan melihat Morgan kembali, mereka segera mengepungnya, lalu mereka mulai menanyakan apa yang baru saja Semira katakan pada Morgan. Morgan tidak berbicara terlalu banyak dengan Ryan dan Rayhan, tetapi hanya dengan santai mencari alasan untuk memberitahu mereka berdua. Pukul 4 sore, saat bel kampus berbunyi, Morgan tidak pergi ke kantin bersama Ryan dan Rayhan, melainkan memberhentikan taksi dan pulang. Setelah tiba di rumah, Morgan mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Johnson. Setelah telepon berdering beberapa kali, Johnson menjawab teleponnya, "Halo, Tuan Muda Morgan." Setelah Johnson menjawab teleponnya, Morgan langsung bertanya tanpa basa-basi, bagaimana hasil penyelidikan kedua pembunuh itu? Apa ada perkembangan? Mohon maaf, Tuan Muda Morgan, mengenai masalah kedua pembunuh itu, masih belum ada kemajuan. Kedua orang itu ternyata tidak punya teman atau kerabat, jadi cukup sulit untuk menyelidiki mereka, kata Johnson tak berdaya. Jika kalian benar-benar tidak punya cara untuk menyelidiki mereka berdua, maka jangan lanjutkan penyelidikan ini. Aku pikir pekerjaan pihak lain memang sangat bersih dan rapi, dan pasti mereka juga tidak akan meninggalkan kita petunjuk apapun. Jadi akan percuma jika kita terus melanjutkan penyelidikan ini, tukas Morgan dengan lembut lalu melanjutkan, omong-omong, aku akan pergi ke Bondowoso besok untuk menghadiri pesta ulang tahun cucu Mandala. Kalau begitu, Tuan Muda Morgan, apakah saya perlu meminta seseorang untuk mengantar Anda ke sana? Kata Johnson dengan cepat, tidak perlu, aku akan naik bus. Morgan menjawab dengan lemah. Saat Johnson mendengar kata-kata Morgan, dia menjawab dengan sedikit keraguan, Anda akan naik bus. Ya, ada banyak orang di bus. Aku pikir orang-orang bank merchant tidak akan melakukan apapun di tempat ramai jika memang mereka ingin melakukan sesuatu padaku, karena mereka mungkin tidak akan punya nyali. Jadi menurutku bus seharusnya menjadi yang paling aman untukku, kata Morgan. Benar juga, kalau begitu, Tuan Muda Morgan, saya akan meminta Alvano, Afika, dan Benny ikut dengan Anda. Johnson melanjutkan, minta Alvano saja yang ikut denganku. Afika sangat cantik, tidak nyaman jika aku membawa seorang gadis. Morgan masih belum ingin terlalu mengungkapkan identitasnya saat ini. Jika dia benar-benar membiarkan gadis cantik seperti Afika mengikutinya, itu pasti akan menyebabkan kesalahpahaman di antara yang lain. Baiklah, saya akan menelepon Alvano nanti. Johnson, mau tak mau menyetujui permintaan Morgan. Ya, Morgan mengangguk pelan lalu melanjutkan. Omong-omong, aku pernah memintamu untuk menyelidiki kasus Juna sebelumnya. Bagaimana kelanjutannya? Mengenai Juna juga tidak ada kemajuan sama sekali, Tuan Muda Morgan. Bagaimanapun, Juna berasal dari wilayah militer, tidak seperti orang biasa. Jadi, menyelidiki dia tidak berada dalam lingkup kemampuan perusahaan kita, papar P. Johnson terus terang. Morgan menghela napas panjang, lalu berkata dengan santai, baiklah, aku tahu. Kalau ada kemajuan segera telepon aku. Baik, Johnson setuju dan menutup telepon. Menutup telepon. Menutup telepon. Menutup telepon.